Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Dan selamat sore jelang petang ya untuk smart listeners dimanapun Anda berada. Tentunya di sore hari ini ya kembali lagi berjumpa dalam program Smart Community. Dan bersama saya RD Sam. Dan seperti biasa nih ya, saya tidak sendiri di program ini. Kita sudah kedatangan salah satu komunitas atau organisasi yang tentunya kece. Dan ini rupanya ternyata lintas provinsi ya, tapi masih dalam pulau yang sama, pulau kah? Apa tuh kah? Pulau Sulawesi maksudnya ya. Smart listeners dan viewers yang ada di rumah. Kalau begitu kita langsung saja salam sapa dan kenalan dengan teman-teman dari komunitas. Nyontek dulu. Ya, dari komunitas konsorsium penabulu STPI SR Sulawesi Barat dengan tema komunitas SR Sulawesi Barat berkontribusi aktif dan giatkan ketahanan menuju eliminasi TBC di Indonesia. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pakai mic-nya dulu. Iya, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, teman-teman dari komunitas konsorsium penabulu STPI SR Sulawesi Barat. Selamat datang ya di Makassar ya, tepatnya di Smart FM program Smart Community. Nah, sebelum saya penasaran ya, bukan cuma smart listeners dan viewers yang ada di rumah, tapi sebelum kita jauh membahas mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan komunitas-komunitasnya ya, boleh dong ya memperkenalkan diri, namanya siapa ya, kemudian perannya sebagai apa, dan apalagi hobi kah atau apa? Ya, jadi namanya siapa, kemudian perannya, dan sudah berapa lama di komunitas ini. Boleh dari sana dulu deh, dari baju warna pink, boleh? Silahkan. Iya, perkenalkan saya Eki Widya, jabatannya sebagai Female EU Mamuju, bergabung di STPI Mamuju ini sejak tahun 2023. Oke, berarti udah 2 tahun Iya, terakhir ya. iya. Female sih. kepanjangannya? Program monitoring dan evaluasi. Oke. Dipanggilnya siapa sih? Dipanggilnya Eki. Eki, selamat Iya. datang Eki ya Selamat. di program Smart Community. Selanjutnya, namanya siapa, perannya apa, dan sejak kapan nih join? Ya, perkenalkan nama saya Bella Retno Jamaluddin, biasa dipanggil Bella. Posisi sebagai female di EU Polewali Mandar. Iya. Dan bergabung semenjak awal tahun 2025. Oke, baru-baru banget ya. Baru. Oke, masih seperti jagung. Ya, seperti jagung. Oke, selanjutnya panggilannya siapa, sorry? Bella. Bella. Oke, Eki. Ya, Bella. Oke, selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Nur Husna Aulia. Saya di STPI IU Polman, sama kayak Bella. Saya bagian FA, Finance and Admin Staff. Oke. Saya juga bergabung baru awal bulan. Awal bulan. Oke, selamat datang Bella. Nana. Nana Iya. ya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Andi Nasrul Hidayat, biasa dipanggil Uul kalau di teman-teman kantor. Terus saya kerja di Mamuju, tepatnya bagiannya itu sebagai Finance and Operation Coordinator. Jadi saya yang membawahi semua teman-teman staff finance administrasi sebagai koordinator mereka di masing-masing wilayah. Oke. Wali-wali Sudah dan Mamuju. sejak kapan nih gabung join? Bergabung itu sejak tahun 2021 bulan Juli. Oke, nah saya penasaran nih, STPI SR itu kepanjangannya apa sih? STPI SR itu SR itu sub recipient yang bisa diartikan sebagai cabang dari PR. PR itu pusat yayasan yang berkedudukan di Jakarta. Terus STPI itu kepanjangan dari Stop TB Partnership Indonesia. Nah, Penabulunya sendiri itu adalah yayasannya juga. Jadi kita ini ada dua yayasan yang berkolaborasi, Penabulu dan STPI.
Gitu. Oke. Ya, selamat datang teman-teman ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini boleh dijawab sama siapa aja. Nah, komunitas konsorsium penabulu STPI SR Sulawesi Barat ini sebetulnya komunitas apa gitu? Dan apa tujuan didirikan dari komunitas ini atau organisasi ini? Siapa? Ada yang mau jawab? Ya. Oke. Jadi untuk SR sendiri itu tujuan kita proyeknya base-nya tuberkulosis. Oke. Jadi untuk membantu sebenarnya kita tujuannya sama dengan pemerintah. Jadi untuk eliminasi TB tahun 2030. Jadi kita dapat mandat dari Kemenkes, dari Kemenkes ke Penabulu dan STPI ini. Jadi digabung jadi konsorsium sebutannya. Nah, terus untuk apa? Untuk meningkatkan capaian temuan kasus. Kasus TB kan tinggi banget ya. Dan kedua di dunia. Di Indonesia ya. Di Indonesia? Kedua di dunia? Ya. Jadi ini untuk gimana ya? Untuk mempercepat temuan, makin cepat temuan biar bisa kita obati, dilakukan pengobatan, makin ya bisa menurunkan angka ya. Untuk eliminasi 2030. Oke, jadi ini semacam kayak wadah buat nge-tracking ya, nge-tracking, ngedetek begitu ya untuk meminimalisir karena memang grafik atau angka atau data ini mengkhawatirkan ya seperti itu ya. Jadi kemudian ini di bawah naungan Kemenkes seperti itu dan kemudian dibentuklah konsorsium ini seperti itu untuk wilayah Sulawesi Barat. Nah kalau untuk Sulawesi Barat home base atau pusatnya lah di Indonesia Timur begitu? Oh, enggak, kalau di provinsi di Sulawesi Barat ada, Sulawesi Selatan juga ada, Sulawesi Tengah juga ada. Oke. Oh jadi per provinsi? Tapi enggak semua provinsi. Oh, enggak semua provinsi. Udah sebagian besar di Indonesia ada. Tidak, iya. Dalam satu provinsi yang ada juga tidak semua kabupaten ada. Oke. Kayak gitu. Oke, baik. Saya pertanyaan selanjutnya adalah boleh yang lain menjawab juga. Untuk misalnya mengcover nih, mungkin saya kesini deh untuk mengcover wilayah-wilayah yang lain ya, seperti pembagian-pembagian gitu ya, untuk mengcover pembagian-pembagian wilayah yang belum ada gitu ya. Itu gimana pembagiannya? Apa misalnya Sulawesi Barat ini wilayahnya kemana, Sulawesi Selatan wilayahnya kemana? Kan untuk wilayah Indonesia Timur kan luas ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan ke kalau untuk di cabang untuk Penabulu sendiri itu kan sebenarnya di Sulawesi Selatan pun ada, tapi di Sulawesi Selatan itu dia yayasannya itu namanya Yamali TB. Yamali TB. Nah kalau di Sulawesi Barat sendiri kita ini adalah cabang yang memang Penabulu pusat buat SK-nya untuk dibentuk. Jadi kita kayak anak cabangnya gitu. Jadi kalau untuk dikatakan bagaimana cara pembagian wilayahnya, kalau Sulbar sendiri ya khusus kalau untuk kita sendiri itu daerah intervensinya masih di bagian Polewali dan Mamuju. Mamuju kalau seumpamanya kita dapat kasus indeks TB di umpamanya dari Majene ke Polewali, kita bakalan jadikan dia sebagai kalau kita ada TB nih yang ditemukan dari Majene terus dia berobat ke Polewali, kita tetap akan mengambil pasiennya untuk didampingi kayak gitu. Tetapi kalau umpamanya dia masih di daerah Majene itu diserahkan ke dinas kabupatennya sendiri untuk didampingi kayak gitu. Jadi kalau Sulawesi Barat memang untuk di Sulawesi Barat aja. Kalau di Penabulu cuman Polewali dan Mamuju doang saat ini. Tapi semoga kedepannya akan ditambah lagi untuk daerah intervensinya. Supaya lebih gampang ya menjangkau daerah-daerah yang istilahnya buat ngedetek ya seperti itu atau nge-tracking. Nah kalau untuk bentuk kegiatan seperti apa sebetulnya eksekusi kalau misalnya pengen intervensi gitu ya, masuk atau mengcover atau masuk ke dalam sebuah wilayah, apakah sebelumnya diadakan sosialisasi dulu atau memang langsung bekerja buat ke kampung-kampung ke dalam sebuah wilayah atau gimana tuh, gimana stepnya? Mungkin bisa dijawab.
Mungkin stepnya awalnya itu kami koordinasi dengan Dinkes, Dinas Kesehatannya. Kalau saya sendiri kan yang untuk Kabupaten Mamuju, jadi saya berhubungan dengan Dinkes Provinsi, lalu ke Dinkes Kabupaten, terus dari Dinkes Kabupaten kita bekerja sama lagi dengan Puskesmas yang ada di Kabupaten Mamuju. Untuk saat ini wilayah intervensi kami yang ada di Kabupaten Mamuju itu ada 18 Puskesmas. Jadi 18 puskesmas dari 20 puskesmas 18 puskesmas dari 20 yang ada di Kabupaten Mamuju yang sudah kami intervensi. Jadi setiap bulannya puskesmas melaporkan kepada komunitas kami apakah ada kasus indeks TB yang ditemukan di wilayah kerja puskesmas tersebut. Begitu. Nah ini kan kita berbicara mengenai tuberkulosis ya. Mungkin bisa penyampaian mengenai definisi dari penyakitnya itu sendiri dan sebetulnya apa yang mengakibatkan penyakit ini muncul dan bagaimana penanganannya atau paling tidak diantisipasi gitu melalui mungkin tindakan-tindakan kecil yang kemudian bisa meminimalisir ini terjadi pada seseorang. Mungkin siapa yang mungkin Mbaknya? Siapa? Mungkin bisa ditambah-tambahkan nanti ya. Mungkin dari aku dulu. Tuberkulosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Macerium tuberculosis, yang dimana penularannya itu melalui udara yang kita hirup, terus dia mengendap di paru-paru dan itu mengakibatkan kita menjadi TBC. Tetapi tidak semerta-merta umpamanya kita terpapar, umpamanya di samping kita ada yang TBC terus kita terpapar, itu tidak langsung seperti itu. Tapi ada yang dikatakan sebagai ELTB, di mana itu kepanjangan adalah inisial yang penting itu dia kayak TB-nya itu di dalam paru-paru tapi belum aktif, dia masih tidur. Ketika daya tahan tubuh kita lemah, itu bisa langsung aktif dan mengakibatkan TBC. Itu ada media perantaranya nggak sih? Maksudnya selain bakteri, dalam artian bakteri kan sebetulnya dia numpang gitu ya. Mungkin ada media seperti air minum atau makanan atau apa gitu. Udara. Ya, jadi kan kalau tuberkulosis saya tambahin ya, boleh. Kalau tuberkulosis dia kan bakteri dan ditularkan melalui udara, jadi melalui droplet. Jadi kalau kalau untuk media sih, media dia nggak bakal tahan lama di luar karena ini bakterinya mati kalau kena cahaya. Jadi bakterinya masuk ke dalam tubuh nih, tapi nggak semerta-merta langsung sakit. Jadi dia ada sistem pertahanan tubuh mungkin di dalam, dia ada masa inkubasinya sekian beberapa bulan. Jadi untuk dia orangnya bahkan bisa jadi orang yang sakit tapi tidak memberikan gejala kayak batuk-batuk. Ya dia nunggu sampai sistem imunnya turun. Jadi bakal bakterinya tidur, istilahnya dorman di dalam tubuhnya kita. Terus bakal bangkit kalau sistem imunnya kita melemah. Tapi bakterinya bisa mati kan? Seperti itu kalau misalnya ternyata daya tahan tubuh kita jauh lebih kuat begitu. Kalau sudah dalam tubuh harus minum obat. Dia nggak bakal mati sendiri. Agak ngeri-ngeri ya dengarnya ya. Karena kita nggak bisa ngedetek nih siapa di sekeliling kita kayak gitu ya. Bakal tahu sih. Kita nggak bakal tahu dan penyebarannya lewat droplet seperti bersin dan batuk itu sangat sangat sensitif ya, sangat cepat gitu ya. Makanya memang kemudian kemarin-kemarin itu kita disuruh pakai masker ya dan sebagainya ya, buat ngejaga buat kita ini tertular dengan virus dan sebagainya. Mungkin bisa ditambahkan lagi? Makanya tuh Kak mau lanjut yang tadi. Boleh. Makanya tuh kalau umpamanya di masyarakat ada yang memang merasa kan gejalanya itu dia batuk selama 2 minggu dan disertai dengan darah biasanya. Terus biasanya berkeringat tengah malam tanpa melakukan aktivitas walaupun itu di ruangan ber-AC. Itu kayak gejala yang biasa didapatkan. Nah kalau kami mau mengajak sih sebenarnya di semua masyarakat jika ada memang gejala yang ditimbulkan begitu, bisa cepat-cepat dikonsultasikan ke vaskes terdekat supaya kita bisa tahu lebih awal gitu, karena memang pengobatannya sudah ada dan gratis dari pemerintah juga gitu. Jadi daripada sakit gitu kan,
di kita ini ada program yang namanya juga TPT. TPT itu namanya terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, memang kalau umpamanya ada di sekitar kita tahu dia kena TBC, kita bisa mencegah dia dengan memberikan terapi itu semacam vitamin, dan kita cegah tuberkulosisnya untuk aktif gitu. Jadi kalau umpamanya memang ada tanda-tanda gejala, mungkin bisa segera dicek saja di Fasiankes, karena memang tidak usah kayak kan biasanya tuh di masyarakat masih ada kayak diskriminasi dan stigma gitu kan. Nah, sekarang kan sudah ada obatnya tuh, dan obatnya pun sudah banyak peningkatan. Yang tadinya mungkin kan TB itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu ada namanya TB sensitif obat, ada juga TB resisten obat. Nah, yang TB sensitif obat ini dia masih bisa menjalankan pengobatan dalam 6 bulan, 6 bulan atau lebih gitu. Tapi kalau yang resisten obat ini biasa sampai bisa berobat sampai 24 bulan. Tapi karena kebal ya kebal dengan obat gitu ya. Kebal dengan obat. Tetapi sudah ada inovasi terbaru, yaitu pengobatan TB-CRO itu ada yang 6 bulan, tapi memang dokter yang bisa memberikan regimen obat tersebut kepada pasien, apakah dia berhak untuk menerima pengobatan yang cepat itu. Pengobatan yang cepat itu namanya tuh Bipol namanya. Jadi memang kita istilahnya bagi teman-teman nih yang di luar sana yang mendengarkan dan melihat siaran kita, dari penjelasan atau edukasi teman-teman bahwa yang harus digarisbawahi bahwa jangan menutup diri ya. Kemudian lakukan tindakan-tindakan kecil ya, seperti ke Vaskes ya, apapun bentuk Vaskesnya yang seminimal mungkin, dan kemudian dirujuk ya, seperti itu laksanakan ya, karena jangan sampai apa yang terjadi sama kita ini tambah gede, tambah parah gitu ya, seperti itu. Luar biasa memang ini kita masyarakat harus lebih melek dengan kesehatan seperti itu ya. Baik, kita ke organisasinya kalau gitu ya. Kita udah ngejelasin ya, udah memberitahukan ke Smart Listeners tentang edukasi penyakit TBC. Kita ke organisasinya lagi nih, ke komunitasnya. Nah, siapa sih? Saya lupa. Eki. Alasannya masuk ke komunitas atau organisasi ini apa sih sepertinya? Apa yang dicari gitu? Atau jangan-jangan ada teman yang ke sana kemudian ikut juga atau gimana awalnya? Tidak. Kan saya kuliahnya juga memang berlatar belakang nakes ya. Sesuai. Jadi ketika ada lowongan saya tahu kan, oh cocok ini dari latar belakangku tuh. Jadi terjunlah, langsung gabung. Oh ternyata begini. Asik ya. Asik. Jalani juga. Karena sesuai dengan latar belakang pendidikan. Iya, betul. Tapi nemunya itu gimana? Dari teman kah? Kemudian searching di internet atau nggak sengaja lewat kemana ngelihat atau lewat gimana? Instagram ya. Kalau nggak salah waktu itu tahun 2023 awal lulus. Jadi emang nggak ada kenalan sama sekali, nggak kenal, nggak ada siapa-siapa di sana ya. Setelah lihat di Instagram ya. Iya. Oke, kemudian apa sih namanya, DM ya. DM. Kemudian langsung baku balas-balas diri ya. Sudah tes, interview, alhamdulillah lolos sampai saat ini masih. Oke, apa yang dirasakan setelah join sejak tahun 2023 hingga sekarang? Iya, yang saya rasakan kayak rasanya itu kayak bisa membantu masyarakat. Bagaimana caranya edukasi, turun terjun langsung ke masyarakat pasien. Jadi saya lebih banyak tahu sih tentang penyakit ini juga. Oke, dan ilmunya juga diterapkan ya selama ini ya. Iya. Oke, thank you Eci. Ya. Eki. Aku tuh kalau nama kenapa suka lupa ya. Selanjutnya panggilannya siapa sih? Bella. Oh, ini Eki, ini Bella. Oke. Alasannya masuk di komunitas atau organisasi ini, atau jangan-jangan memang sama juga kasusnya, bahwa punya latar belakang yang sama, atau jangan-jangan berbeda nih latar belakangnya? Gimana awalnya ceritanya? Karena lagi oprek ya. Oprek rekrutmen. Oke. Bercanda. Jadi memang kalau saya backgroundnya juga di kesehatan, kebetulan Kesmas, epidemiologi, dan saya itu emang dari dulu sukanya penyakit menular. Especially-nya penyakit menular. Tertantang di sana ya? Ya, jadi tesis saya saja tuberkulosis. Jadi pas buka ini, kayak menarik. Ini nih yang saya cari nih. Ini nih yang saya cari. Banget kayak gitu. Jadi ya udah kita apply, terus
saya temunya lihatnya di website. Website kalau teman-teman mau itu Dev Jobs, cari aja kalau NGO di sana banyak. Terus apply tahun kapan ya? 2024 akhir ya. Terus open recruitment-nya itu disaranin sama teman, dilihat di sosial media atau Oh gimana? enggak, saya nemu sendiri. Oh, Kebetulan nemu saya sendiri. aktif emang di NGO. Oke. Nyari-nyari. Nemunya gimana tuh? Pas jalan kaki lihat Enggak, kantornya ada di- flyer. di websitenya. Oh, website. Di website. Oke. Terus ada kok kebetulan loh, kok ada yang Sulbar, kayak biasanya kan Jakarta, yang di Jawa-Jawa kalau Oke. NGO kan. Terus ini kok ada Sulawesi ya? Mungkin bisa lebih peluangnya lebih tinggi kalau Sulawesi kayak iya, gitu. iya. Jadi coba lamar itu. Oke, jadi linear ya. Iya, Oke. dan ya oke sih. Oke, thank you Bella. Selanjutnya Nana, gimana awal ceritanya bisa gabung di sini? Didorong sama dia atau gimana nih? Iya, kebetulan Didorongnya gini. awalnya kebetulan saya sama dia satu kampus. Lihat story open recruitment. Tadinya sih cuman agak insecure, bukan bidang saya. Oh, really? Iya. Oke. Latar belakangnya apa? Saya Nana? akuntansi. Akuntansi. Iya. Oke. Tapi dapat penempatan masih berhubungan dong ya? Iya, masih. Itu dia. Masih. Boleh dilanjutin ceritanya boleh. Coba terus dimotivasi bisa lah itu bisa lah. Mhm. Keluar dari zona nyaman. Mhm. Semua orang bilang coba saja dulu. Ya. Keluar dari zona nyaman ya. Dan saya pun baru pertama kali ini untuk merantau sejauh itu. Berarti ngerantaunya dari mana ke? Dari sini. Oh, dari Makassar. Sulsel, Ya. dari Makassar Ya. ke Majene. Polewali. Polewali. Ah. Oke. Jadi kayak terjun langsung juga ke lapangan yang kayak wow. Ah. Ada beberapa job desk yang di Ada luar, pressure-nya ya, tekanan ya, luar biasa ya. Jadi kayak oke. Aha. Begitulah. Dan itu pas selesai kuliah? Enggak. Enggak. Saya kemarin terakhir Ada gap year. Iya, Oke. ada. Ada gap year ya. Jangan bilang nganggur ya, gap year. Enggak nganggur. Tetap produktif ya. Iya, Oke, nggak oke. nganggur. Kemarin ada di itulah standby di tempat kerja itu. Terus dinyatakan lulus baru berhenti di tempat yang kemarin. Jadi transisi Iya, maksudnya ya. iya. Oke, baik, thank you Nana. Kalau Iya. selanjutnya Dayat, siapa sih? Uul. Uul, Nasrul, Uul. Kok beda ya? Nasrul dengan Uul. Ada ulnya kan di Oh, oke, Ya. oke. Kalau saya mungkin agak mirip-mirip sama Bella ya. Kalau saya memang background pendidikannya saya adalah akuntansi S1. Terus background saya akuntansi, terus background pekerjaan itu memang di bidang keuangan selalu dan di NGO juga. Jadi batu loncatan pertama saya memang di NGO sampai sekarang di NGO. Nah, kenapa bisa langsung bergabung di Penabulu, di Penabulu SR Sulbar? Awalnya saya itu jadi pasien supporter di Yamali TB di Sulawesi Selatan. Jadi saya mendampingi pasien-pasien TB resisten obat yang ada di Sulawesi Barat. Walaupun tidak banyak, waktu itu ada 2 orang yang saya dampingi dalam jangka waktu 1 bulan. Terus saya dapat loker penempatan di Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju itu sebagai keuangan, di mana itu adalah salah satu background pekerjaan juga saya mirip gitu di sebelumnya. Jadi saya masuk di situ tahun 2021. Saya bergabung jadi finance operation di wilayah Sulbar gitu. Jadi sedikit banyaknya sebetulnya relevan ya atau linear dengan bidang-bidang sebelumnya. Kemudian nyemplung deh di sini ya, Penabulu ya. Penabulu SR Penabulu SR STPI. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong sebelumnya ya. Oke, selanjutnya nih kita ngomongin program kerja ya. Dari Uul. Ini sejak join udah kemana aja nih dan ngapain gitu selama program kerja, dan yang mana yang paling menurut Uul nih yang berkesan gitu atau yang seru gitu? Program kerja di Penabulu ya. Kemana aja banyak sekali tempat-tempat yang udah kami datangi. Apalagi kalau turun lapangan itu kita ke wilayah-wilayah puskesmas yang bisa dibilang
puskesmasnya itu terpencil ya. Ada teman-teman yang sampai mungkin nanti dia mungkin ada beberapa teman yang akan ceritain gitu kayak ekstrim gitu Mistis. jalanannya. Ada Ekstrim dan mistis. teman-teman wali-wali mungkin. Oke. Kalau saya keseruannya itu bisa menemani para kader dalam menemukan kasus di lapangan gitu, melakukan penyuluhan di masyarakat, membuat masyarakat yang tadinya awam mengenai tuberkulosis jadi tahu tentang tuberkulosis dan berinisiatif untuk memeriksakan sputumnya apakah dia tertular atau tidak gitu. Jadi kayak jenis-jenis untuk tesnya juga itu bermacam-macam. Ada yang di ronsen, ada yang pakai sputum, ada yang Sputum itu apa sih? dahak. Yang dikeluarkan gitu, dicek di laboratorium. Ada juga yang tes namanya tuberkulin untuk memeriksakan kontak serumah jika memang ada keluarga yang tertular untuk mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis gitu. Itu sih kayak maksudnya aku di bagian akuntansi tapi bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru. Tapi dari sekian banyak itu ya, yang mana yang unforgettable moment gitu, yang nggak bisa dilupain? Kebersamaan bersama kader-kader di lapangan. Gitu. Kebersamaan bersama kader-kader di lapangan. Entar aku tanyain lagi tentang suka dukanya. Ditahan dulu. Kalau Bella yang paling kalau kita Nana yang paling apa ya, yang berkesan gitu, yang susah dilupain dari sekian banyak program kerja yang sudah dilewati apa nih? Kebetulan saya baru 5 bulan di Polewali. Dari 5 bulan itu apa nih? Pilih satu dan alasannya kenapa? Kalau saya sih lebih ke yang susah dilupain itu yang kayak itu terjun ke lapangan. Terjunnya maksudnya terjun langsung ke puskesmas. Ya, komunikasi sama kader walaupun ya lumayan lah perjalanan ke puskesmas ada beberapa yang sulit untuk diakses. Ya. Oke. Yang paling nggak bisa dilupain di situ naik motornya atau apanya? Atau ada wilayah-wilayah yang memang yang sangat terisolir gitu sehingga itu kayak nancep banget di kepala, aduh ini di mana gitu ya. Kalau saya pribadi kayaknya belum kalau akses itu masih sebatas naik motor. Oke. Beda kalau Bella mungkin nanti diceritain. Oke, thank you Nana. Sekarang ke Bella deh. Apa nih kegiatan atau program kerja yang nggak bisa dilupain gitu, dan alasannya kenapa? Yang baru-baru ini sebenarnya ada kegiatan seru yang dilalui. Jadi kan kita ada satu pasien baru, pasien TBRO kita. Jadi itu kita kalau ada pasien baru pasti ada kunjungan ke rumahnya. Nah, ini rumahnya itu jaraknya 3 jam dari kota. Wow. Dari kota kita. Terus aksesnya ya selama sepanjang 1 jam lebih itu masih bagus jalannya. Terus masuk ya biasalah masuk hutan-hutan kayak gitu ya. Terus biasa medannya lumayan itu berapa orang juga saat itu bersama tim berapa orang? Waktu itu kita turun berempat, jadi 2 motor. Kebetulan Mbak Nana nggak ikut. Kita berempat. Terus kebetulan rumah pasiennya itu harus nyebrang sungai. Jadi kan kalau pasien harus berkunjung ke rumah sakit 1 kali sebulan ya. Jadi ini pasien harus nyebrang sungai untuk ke vaskes. Ke vaskesnya dulu, puskesmas. Itu pun lumayan sekitaran 20 sampai 25 menit dari rumahnya. 20 hingga 25 jam ya, enggak ya. 20 hingga 25 menit. Tapi nyebrang sungai. Terus kalau lagi hujan deras itu biasanya airnya ya, arusnya deras. Nah, kebetulan alhamdulillah pas hari itu enggak terlalu, jadi kita nyebrang aja. Rakitnya kita naik apa lagi? Kalau di Makassar tuh kayak limbang-limbang gitu. Apa sebutannya itu? Bambu. Bukan. Katinting, bukan. Iya, yang dirakit-rakit. Yang kayak gitu. Iya. Di goa itu loh. Yang bambu-bambu minim keselamatan gitu. dong ya. Udah ngeri dong ya, ngeri. Terus didorong gitu sama pakai bambu lagi. Iya. Ada videonya di Wow. Oh iya, diupload juga videonya. Berarti yang nggak terlupakan ini adrenalinnya. Iya, itu pengalaman
pertama sih naik kayak gitu di sungai, tapi seru-seruan aja. Seru tapi berdetak, Iya. deg kayak gitu ya? Enggak sih. Enggak juga. Wih, keren nih. Menikmati, cuman kita lebih mikirnya, oh gini rasanya untuk pasien, maksudnya udah, maksudnya orang udah lumayan sih berumur, terus sakit, terus harus nyebrang sungai kayak gini setiap bulan ke puskesmas, mana ke RS-nya juga 3 jam. Jauh ya? Iya, kalau PP kan 6 jam. Kayak Oh. gitu. Jadi itu pengalaman yang paling berkesan Iya. sejauh Kalau- 5 bulan nih. Terima kasih. Kalau Eki, apa nih yang nggak bisa dilupain gitu dari program kerja, kegiatan-kegiatan apa gitu? Satu. Kalau gitu. saya bukan alasannya. kayak Kak Bella ya, adrenalin. Kalau saya lebih ke resiko penularan. Karena sebelum saya jadi female, Oke. sebelumnya saya jadi pasien supporter. Oke. Jadi saya mendampingi pasien. Saat itu ada 2 pasien. Jadi pengobatannya itu selama 12 bulan. Wow. Jadi di awal pengobatan sampai akhir saya mendampingi pasien. Jadi setiap bulan itu saya kunjungan pasien sama pasien. Oke. Jadi Biar dari rasa-rasa gimana iya, gitu. Aduh, pokoknya. aduh gitu ya. Kan pasien bagaimana ya? Kasihan baru kalau pasiennya berumur, mulai dari pendaftaran, cek darah, cek dahak, konsul ke dokter. Pokoknya pengalaman itulah yang paling berkesan bagi saya. Dan takut juga ya untuk penularannya, karena kalau RO itu kan RO pengobatannya itu yang apa? resisten obat. Resisten obat. Iya, Saya iya. taunya resisten obat, tapi kalau udah disingkat RO, RO. apa ini lagi ya? Apa ini istilah-istilah? Jadi itu Oke. pengalaman saya sih, bisa Hmm. mendampingi pasien. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih, saya ke lagi. Kalau suka dukanya nih apa nih selama ini sejak beberapa tahun join? Suka dukanya apa ya? Kebanyakan suka sih kalau saya. Asik. Karena- mau start dari mana dulu nih? Suka apa duka dulu? Suka dulu kali Suka ya. dulu Kalau ya. dukanya minim sih. Kalau sukanya tuh maksudnya kita setim dari walaupun IU Polewali baru terbentuk, itu menurut saya bonding timnya udah bagus banget gitu. Terus apa namanya, teman-teman relawannya kita juga kan di kita itu ada namanya manajer kasus. Nah, manajer kasus itu dia khusus untuk penemuan kasus untuk resisten obat TBC. Terus ada volunteer namanya kita koordinator kader. Jadi dia yang mengkoordinatori teman-teman kader di lapangan dalam hal penulisan laporan dan lain-lain gitu. Terus ada data entry juga ya, yang menginput data-data capaian yang ditemukan oleh kader di lapangan itu diinput di sistem kita. Itu jadi sukanya itu sih kayak timnya kompak gitu. Nah, kalau dukanya sendiri jauh dari orang tua sih. Jauh dari orang tua ya. Oke, itu aja dukanya? Itu aja sih. Itu aja ya. Itu aja. Kalau pengalaman-pengalaman yang lain kayak keselamatan jiwa, pengalaman mistis apa itu sebagai bentuk duka, ada nggak sih? Sejauh ini aman? Aman sih. Aman ya. Iya, aman. Oke, saya Nggak tahu sih acak. kalau teman-teman. Oke, saya acak. Saya ke Eki lagi. Silakan. Kalau suka dukanya apa nih selama join di sini nih? Suka dukanya mungkin sama seperti Mas Ul, kayak kekompakan dari tim. Tapi saya lebih suka kalau mendengar pasien saya sembuh. Nah, sembuh. Pokoknya kayak hati kayak alhamdulillah senang, pasiennya sudah sembuh. Dan dukanya itu ketika pasien belum memulai pengobatan tetapi sudah meninggal dunia. Itu kayak kita gagal memecahkan satu pasien. Kayak aduh, kok belum diobati. Jadi sudah semacam meninggal. merasa sangat bertanggung Iya. jawab ya, Iya, memang. dari segi moral gitu ya. Iya. Dan istilahnya kalau udah meninggal dulu, aduh, kayak Aduh. hancur juga Iya, rasanya memang, kayak gitu ya. Oke. Hancur. Masih ada? Itu aja Itu sih. aja sejauh ini ya. Oke, selanjutnya Bella, apa sih suka dukanya gitu? Kalau suka dukanya sejauh ini mungkin karena baru join juga, jadi belum terlalu kerasa dukanya ya. Asik. Ya, paling mungkin kalau capeknya ya pasti ada. Oke. Tapi kalau untuk yang
bisa disebut duka, saya rasa belum ada sih. Belum Semoga ada. nggak bakal ada. Oke. Dan untuk rasa capek ya enjoy it sih. Biasanya kayak gitu. Kalau misalnya capek nih, nge-recharge energi dan semangatnya itu ngapain biasanya? Biasanya kalau saya itu recharge-nya itu Naik gunung, pergi mendaki? jogging biasanya. Oh, jogging. Ya. Oke, Gitu, olahraga. Ya? activities yang di luar kerjaan kayak gitu. Mhm. Pergi ya healing ke gunung kayak gitu. Di sana banyak gunung ya? Iya, banyak. Wilayah-wilayahnya banyak. dingin kan ya? Pergi camping itu seru. Kayak Oke. gitu. Dan kalau nggak salah di Sulbar itu ada salah satu wilayah yang terdingin ya di Indonesia ya? Memasak. Ya, Ya, itu ya, Masa. itu salah satu wilayah terdingin Iya. di Indonesia, luar biasa. Dulu itu bagiannya Polman, tapi udah pisah kabupaten. Dulu Polmas, sekarang pisah Mamasa sama Polewali Mandar. Oke, kayaknya kita bakal explore nih, bagus nih explore Sulawesi Barat ya. Iya. Oke, selanjutnya Nana, apa nih suka dukanya sejak join di sini? Kalau sukanya sih dapat pengalaman baru di dunia yang kayak gini, dunia NGO. Itu terus kalau dukanya ya kayak jauh dari orang tua, keluarga. Sama ya. Iya, apalagi anak bungsu. Jadi kayak Istilahnya harus jauh lebih mandiri dan itu nggak Ya. gampang sih sebetulnya ya. Ya ada tantangannya ya, ada tantangan-tantangan yang harus dilalui seperti itu ya. yang nggak pernah melakukan ini, jadi akhirnya melakukan ini karena sendiri. Walaupun di sisi lain manfaatnya juga banyak ya, Iya. seperti mentalnya terbentuk, kemandirian, Iya. kedisiplinan juga mungkin ya. Kalau Terbentuk. kedisiplinan udah dari Weh, sebelum itu sih. dari sebelum itu ya, Iya. dari kecil mungkin ya. Iya, kalau disiplin memang dari orang tua dari kecil. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai komunitas atau organisasi ini sebetulnya sudah berapa lama dibentuk di Indonesia pada umumnya dan pada khususnya itu di Sulawesi Barat? Dan ini ada berapa cabang? Tadi memang udah disebutin di awal ya, tapi secara general bahwa ada beberapa. Tapi tahu nggak sih maksudnya ini ada berapa gitu di Indonesia? Ada nggak sih datanya? Kalau untuk itu kalau umpamanya cabang provinsi ada di 39 ya, 38 atau 39 provinsi. Oke, berdasarkan Iya. jumlah provinsi yang ada. Iya. oke. Berdasarkan jumlah provinsi yang ada. Terus untuk cabangnya IU itu internal unitnya itu Oke. sama juga tapi ada tambahan 17 kabupaten kota. Ya, untuk tahun 2025. Oke. Jadi totalnya 39 untuk provinsi. Dan berarti ada puluhan dong ya totalnya di seluruh Indonesia ya. Banyak Dan kalau untuk di Sulbar ini sudah berapa lama? Berapa tahun maksudnya? Kalau di Sulbar sendiri itu kita dibuatkan kontrak di pusat itu per 2021 Januari. Oke. Terus terbentuk IU-nya itu baru tahun ini, tahun 2025. Jadi dari 2021 sampai 2024 itu kita memang fokus di wilayah Mamuju saja. Oke. Di 18 puskesmas yang tadi sudah disebutkan Eki, itu yang baru diintervensi. Nah, pas 2025 kita dapat tambahan IU Polewali masuk Lab Bella dan Nana itu di 12 puskesmas ya. 12 puskesmas yang diintervensi, tapi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar ingin menambahkan wilayahnya harusnya sampai 20 ya. Berarti ini angin 20. segar dong ya. Ya. Gitu. Seperti itu ya. Bener ya. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai open recruitment-nya, ini biasanya setiap kapan dibuka dan apa aja sih syarat-syaratnya? Kalau itu sendiri tidak dilangsungkan berapa tahun sekali, tetapi kalau memang ada divisi yang kosong atau umpamanya ada teman-teman yang resign gitu, biasanya kita open recruitment atau ada tambahan IU baru. Oke. Itu kita akan open recruitment secara resmi gitu di Instagram dan di websitenya Penabulu. Oke, kalau untuk syarat-syarat penerimaannya apa nih? Ada teman-teman yang bisa, Nana mungkin bisa jawab? Ya? Atau siapa? Bella? Kalau syarat-syaratnya untuk Kalau program mungkin Ya. Kalau syarat di programnya itu Ya, syarat-syarat untuk diterima nih di bergabung dengan teman-teman nih apa nih? minimal 2 tahun yang bekerja di
di lingkungan yang sama, yang related sebelumnya. Terus apa lagi ya? Bisa berkendara. Oh, itu Iya. masuk ya? Iya, Bisa bisa berkendara. berkendara karena kan ini kerjaan lapangan, base-nya lapangan. Oke. Jadi Berarti bawa diri sendiri ya? Iya. Nggak dibonceng gitu ya? Iya. Oke, menarik. Terus ya backgroundnya juga relate. Mhm. Background biasa kesehatan. Mhm. Terus apa lagi? Itu aja sih, umum-umum aja sih. Oh, kalau untuk syarat usia gimana tuh? Usia nggak ada ya, Nggak ada tertera. batasan. Soalnya kemarin waktu saya di interview Mhm. ada juga ya bapak-bapak gitu. Mhm. Ah. Soalnya Oke. kita disatuin di room gitu. Oke. Ya ada bapak-bapak jadi supir. Oh, berarti nggak ada Batasan usia, Iya, cut off keadilan usia. sosial ya Iya. bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya benar. Itu asiknya di NGO. Jadi nggak ada Hmm. batas usia, harus minimal 25 Yang tahun. penting ya, minimal ada, Ya. tapi maksimal nggak ada. Minimalnya juga nggak ada ya. Minimalnya juga nggak ada. Nggak Yang ada. penting tamat SMA ya. Iya, tamat Iya, S1 tamat gitu. S1 lah. Tamat Terus, S1. Iya, S1. minimal Oke. juga pengalaman kerja 2 tahun Oke. di bidang yang sama. Karena kita tahapnya nggak langsung ini sih, nggak daftar terus kita pilih terus ambil. Kita ada rangkaian penerimaannya dari seleksi berkas dan interview, terus itu ada tes di bidang masing-masing. Kalau program ada juga tesnya. Kalau di keuangan kita biasanya tes kertas kerja dan keuangan gitu. Oke. Nah, kalau ya kita boleh sisipkan gak ya? Nih kita siapa yang mengenal siapa gitu ya. Ini sessionnya siapa yang mengenal siapa. Nah, boleh ditunjuk aja. Saya bakalan ngesebutin gitu ya berdasarkan kebiasaan. Oke ya. Oke, di antara 4 ini nih ya, siapa yang paling cepat datang ke lokasi? Ayo, siapa yang bener nih? Enggak, tunjuk dong, jangan absen. Lokasi Tunjuk apa? dong. Ya. Banyak. Lokasi apa? Iya, lokasi aja gitu ya secara umum. Oke, selanjutnya siapa yang paling suka makan? Ini. Oh really? Oke, yang paling suka rempong siapa? Really? Enggak, belum valid kalau. Oh ya, ini terbagi rata rupanya ya, seimbang. Oke, yang paling lama kalau dandan. Oh, ini. Oh really? Oke, yang paling random, yang suka aneh gitu. Ih, apa sih? Siapa yang paling random? Siapa ini? Siapa? Semuanya. Oh, random ya. Oke, yang paling jago nyanyi siapa? Dari 4. Kayaknya belum pernah dites. Oke, yang suka mut-mutan, suka berubah-berubah. Masa? Moody banget. Oke. Wow. Oke, yang nggak habis-habis semangatnya siapa? Semua. Oke. Yang so good looking siapa? Nggak ada. Dia pengen tunjuk siapa sih? Yang mageran siapa? Mageran. Nggak ada jadi? Oh, nggak ada ya. Oke, tepuk tangan dulu dah. Oke, mungkin sebelum saya melemparkan pertanyaan selanjutnya, boleh disapa-sapa dulu teman-teman yang ada di Sulbar dan Sulawesi Selatan. Satu persatu boleh, silahkan. Boleh disapa-sapa, silahkan. Dari ujung dulu dong, sapa-sapa. Nama-nama yang ingin disapa siapa? Teman-teman kah? Dari Penabulu atau tetangga, keluarga? Boleh sapa-sapa, silakan. Iya, siapa aja boleh. Teman-teman Penabulu yang tidak sempat hadir di sini, Syarif, Pak Edo, Humaira Tahir, Hasriani, manajer kasus kita di Mamuju, Ica, manajer kasus kita di Polewali Mandar, terus koordinator kader kita di Polewali dan di Mamuju, data entry kita, salam. Jangan disebutin semua ya, karena semua bakal double lagi. Makanya saya bilang jangan disebutin. Oke, Nana deh, boleh salam. Boleh relevan dengan Penabulu, boleh juga nggak apa-apa. Silakan, pengen salam-salam dada gitu ke smart listeners. Silakan. Sebenarnya sudah diwakili semua. Nggak apa-apa, walau di luar Penabulu boleh, keluarga juga boleh, teman-teman kuliah, siapa aja gitu, silakan. Ayo, Nana silakan. Kalau saya sih ya sudahlah, keluarga aja kalau. Iya boleh, halo. Boleh. Kau jadi salah tingkah sih. Ayo, ini beneran loh, silakan. Sudah
sudah ada. Siapa dong? Siapa? Halo. Halo. Halo keluarga saya. Oke, Bella selanjutnya. Boleh Ya, sapa-sapa. Halo, karena halo dulu. untuk staf-staf internal udah disebut Kaul, saya sebutnya kader. Halo. Jadi nanti di share linknya ke situ. Aha. Semoga semakin semangat lagi untuk bulan depan. Jangan kendor. Ya, kita harus semangat sampai eliminasi TB. Oke. Asik. Oke, silakan. Kalian luar biasa. Oke, selanjutnya sapa-sapa dulu dong. Siapa yang mau disapa? Boleh. Mungkin yang spesial, orang spesial. Tidak. Kayak Kak Bella Ji mungkin sih. Kader-kader saya yang ada di Mamuju. Aha. Semoga bulan ini ya kita bisa Mencapai capaian target. kita. Iya, betul. Ah. Target kita tercapai bulan ini. Oke, Itu saja. thank you. Nah, selanjutnya nih kegiatan yang paling dekat yang ingin dilaksanakan apa nih? Dan kemana? Kegiatan paling terdekat yang sudah masuk dalam program gitu, yang paling terdekat dari bulan ini, tanggal ini, apa tuh? Boleh di-spill gak ke teman-teman atau pendengar gitu? Kalau kita kan ini masih dalam rangkaian waktu HTBS, jadi Mhm. Hari Tuberkulosis Dunia, Itu sedunia. tanggal berapa sih? Tanggal 24 Maret. 24 Maret, Jadi oke. dia rangkaiannya Maret, April, Mei, Juni lah. Pokoknya itu. Ya, jadi kita ada kegiatan itu namanya si KTPT. Mhm. Nah, untuk kegiatan kita meningkatkan lagi pemberian obat Oke. untuk biasanya kan untuk pasien, tapi Mhm. ini untuk kontak serumah. Jadi keluarga yang Ah. berkontak dengan si pasien. Oke. Untuk Walaupun bukan suspek ya, bukan Bukan. ya? Iya. Oke. Walaupun tidak bergejala, Oke. kalaupun sudah diperiksa hasilnya negatif, Aha. bisa diberikan itu. Iya, oke. Untuk mengantisipasi ya, untuk Ya, menjaga untuk kemungkinan. mengantisipasi. Jadi untuk mencegah agar tidak terjangkit kayak gitu. Oke. Baik. Masih ada? Ah, Silakan. enggak. Oke, mau dilanjutkan? Aku mau tambahin dan alhamdulillahnya dari kegiatan si KTPT yang kita lakukan dari bulan Mei ini ke Mei kemarin ya, April Mei itu kita sudah mendapatkan 120 orang yang diberikan terapi pencegahan tuberkulosis di Mhm. Sulawesi Barat. Oh, gitu. wow. Berarti ini capaian yang keren ya? Alhamdulillah. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong sekali lagi untuk Penabulu. Nah, pesan-pesan untuk organisasinya, komunitasnya, dan untuk smart listeners juga apa nih? Apa pesan-pesannya? Pesan-pesan dan harapan boleh, silakan. Pesan-pesannya untuk kami seperti yang saya sampaikan tadi sih, sebenarnya kalau seumpamanya masyarakat gitu Mhm. kan ada yang memang merasa mempunyai gejala tuberkulosis, itu Mhm. mending diperiksakan ke Fasiankes. Karena kenapa? Jangan sampai jadi sakit dulu baru diobati gitu. Maksudnya karena sebagian besar kalau kita pengalaman di lapangan, pasien-pasien yang didatangi itu adalah pasien yang sudah hampir lumpuh gitu, kurus badannya dan lain-lain. Jadi mending walaupun memang sudah terpapar, setidaknya bisa diobati cepat gitu. Jadi saran-saran saya kepada masyarakat yang ada di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Barat, kalau umpamanya memang mempunyai gejala-gejala tuberkulosis, segera periksakan diri Anda di Fasiankes terdekat. Oke. Terakhir, yang harapan buat Penabulu STPI ISR Sulawesi Barat, apa harapannya? Harapannya untuk kita, khususnya untuk tim Sulbar, semoga kita semakin kompak, semoga Penabulu tetap ada terus untuk membantu masyarakat yang ada di Sulbar dalam mengobati pasien TBC resisten obat maupun sensitif obat. Oke, Semoga amin. kita bekerja sama terus ya teman-teman. Amin. Kalau Nana secara pribadi apa pesan-pesannya? Pesan-pesan dan harapannya, silakan. Ya, ayo dong. Bisa dong ya. Ayo. Pesan-pesannya dan harapannya boleh untuk masyarakat, boleh untuk diri sendiri, dan boleh untuk Penabulu STPI ISR Sulawesi Barat. Silakan. Garis besarnya sih sudah disampaikan langsung. Ya, Apa dong? Ayo semangat. Untuk diri sendiri apa harapannya? harapannya bisa lebih baik dalam pekerjaan aja deh. Oke. Iya. Kalau untuk keluarga harapannya apa?
harapannya ya kuat-kuat aja lah anaknya merantau. Amin, sehat-sehat ya, Ya, kayak gitu sehat-sehat ya. ya. Oke, dan dilancarkan segala urusan kayak gitu ya. Oke, selanjutnya Bila, harapan pesan-pesan untuk masyarakat dan juga harapan untuk organisasi dan komunitasnya. Ya, harapannya untuk masyarakat agar kan ini kita udah banyak kegiatan sama kader-kader di lapangan. Harapannya supaya masyarakat itu nggak ragu-ragu lagi atau takut untuk datang berobat atau takut kalau ada orang puskesmas atau nakes yang datang ke rumahnya untuk diperiksa dahaknya. Jangan malu karena penyakit itu bukan hal yang perlu kita merasa malu akan itu. Jadi kita harus lebih terbuka agar kita bisa gimana ya, kalau kita sendiri nggak mau berobat ya gimana lagi kalau nggak mungkin kita maksa juga. Kita cuman bisa memotivasi masyarakat. Kalau orangnya aja nggak mau ya kita nggak bisa maksa. Karena memang penyakit itu tidak ada penyakit tidak ada obatnya, pasti semua ada ya. Yang penting kita berusaha ya, berikhtiar ya. Selepas itu kasih sama Allah ya, seperti itu ya. Selanjutnya Eki, apa pesan-pesannya untuk masyarakat luas dan juga harapan-harapan untuk Penabulu dan teman-teman serta diri sendiri, silakan. Pesan-pesan dan harapannya cuma satu sih. Kita petugas dan masyarakat sama-sama dapat eliminasi TB tahun 2030. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih teman-teman yang jauh-jauh dari Sulawesi Barat ya datang ke Makassar ya. Terima kasih sekali lagi. Itu tadi ya Smart Listeners dari komunitas Konsorsium Penabulu STPI SR Sulawesi Barat dengan tema Komunitas SR Sulawesi Barat berkontribusi aktif dan giatkan ketahanan menuju eliminasi TBC di Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak, tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Dan Smart Listeners dan viewers yang ada di rumah ya, itulah tadi program kita di program Smart Community. Teman-teman udah datang jauh-jauh dari Sulawesi Barat, insya Allah sangat mengedukasi dan juga menginspirasi. Dan sampai jumpa ya di pekan depan setiap hari Rabu pukul 5 hingga pukul 6 hanya di Smart FM 101,1 ya. The Spirit of Indonesia Business and Inspiration. Sampai jumpa pekan depan. Bye.